orang yang sedang dalam perjalanan jauh lebih baik menjamak qashar sholatnya. Sedangkan rukhsah menggugurkan azimah, yaitu yang semula haram dapat berubah menjadi halal apabila dihadapkan pada kondisi tertentu atau darurat. Contohnya seperti bangkai atau daging hewan yang haram akan menjadi halal untuk dikonsumsi apabila dalam keadaan darurat. Hal ini diperbolehkan untuk dengan tujuan tetap mempertahankan kehidupan atau untuk mempertahankan hidup. Penyebab diperbolehkannya rukhsah berada dalam kondisi darurat atau kebutuhan atau dalam keadaan hajat, ya, yaitu contohnya diperbolehkannya berbuka puasa Ramadan apabila sedang sakit atau bepergian jauh, adanya halangan atau uzur. Contohnya seseorang mengqashar salatnya jika sedang bepergian jauh. Sedangkan tujuan rukhsah di sini ada 4. Yang pertama, menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah. Yang kedua, tetap dapat menunaikan ibadah sehingga terbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terjaganya jiwa dan harta sebagai bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memberikan pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami atau berbaring. Rukhsah yang sedang berpuasa, ini yang selanjutnya, ya. Rukhsah yang sedang berpuasa atau dalam keadaan berpuasa, di sini ada 5 poin. Yang pertama, orang yang musafir, artinya dalam keadaan berpuasa kita sedang musafir, ini bisa mengganti puasanya di lain hari. Yang kedua, dalam keadaan sakit parah, dalam keadaan bulan suci Ramadan kita harus atau wajib berpuasa tapi kita sakit. Nah, jika dalam kondisi tersebut, jika kita masih ada harapan untuk sembuh, maka harus mengganti puasa di lain hari. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah yang sakit parah, juga sama seperti yang poin kedua. Bedanya di poin ketiga ini, jika tidak ada harapan untuk sembuh, maka mengganti puasa tersebut dengan fidyah atau kita membayar fidyah, atau sama dengan memberi makan kepada si fakir miskin atau orang yang membutuhkan, orang yang tidak punya. Kemudian orang yang lanjut usia, ya, orang yang lanjut usia atau orang yang sudah jompo, ini boleh atau bisa mengganti puasanya dengan fidyah, sama dengan yang poin 3, orang yang sedang sakit parah yang tidak ada harapan lagi untuk bisa sembuh. Kemudian yang kelima, sedang berpuasa kita kedatangan tamu bagi perempuan atau haid atau nifas, ya. Maka mengganti puasanya di lain hari setelah haid atau nifas tersebut selesai. Menyusui yang khawatir terhadap kesehatan dirinya dan janinnya atau bayinya jika tetap berpuasa, maka berkewajiban mengganti puasa pada lain hari dan membayar fidyah. Jadi ada 2
puasa di lain hari, di lain waktu atau di lain kesempatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan hari yang ditinggalkan dan membayar fidyah sesuai dengan